yang dapat digunakan yaitu ada PP, ABS, serta variabel. PP ini menjadi menarik untuk diteliti karena densitas dan temperatur pemrosesan yang lebih rendah. Namun ketika kita gabungkan antara polipropilena dengan serat rami menjadi komposit, itu pasti terdapat beberapa kendala. Di antaranya adalah rami yang bersifat hidrofilik serta polipropilena yang bersifat hidrofobik mengakibatkan interface yang buruk. Untuk mengatasi interface yang buruk ini dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Di antaranya mekanisme perbaikan interface menggunakan ikatan kimia serta mechanical interlocking. Ikatan kimia yang biasa digunakan di antaranya adalah silana. Nah, kenapa silanisasi ini banyak digunakan? Karena prosesnya yang lebih sederhana dibandingkan malatit cooking agent. Sedangkan mechanical interlocking yang banyak digunakan yaitu dengan metode alkalisasi. Hal ini dikarenakan perlambatan lingkungan dibandingkan dengan perlambatan yang memiliki masalah. Untuk melakukan hal tersebut, pada alkali dilakukan dengan cara merendam serat kepada larutan NaOH. Larutan NaOH ini kemudian akan melarutkan lignin dan selulosa sehingga mengekspos selulosa mikrofibril. Tereksposnya selulosa mikrofibril ini yang nantinya akan memberikan penguatan secara mekanikal. Pada silanisasi dilakukan juga perendaman menggunakan larutan silana. Pada dalam perendaman tersebut, silana akan larutan silana akan berdeposisi kepada serat. Kemudian apabila kita panaskan, dia akan membentuk ikatan dengan serat dan memberikan penguatan secara kimia pada interface antara matriks dengan serat. Pada penelitian ini akan dicoba untuk menggabungkan penguatan menggunakan fisik atau mechanical interlocking dengan penguatan kimia dengan harapan interface yang dimiliki antara rami dengan polipropilena menjadi lebih baik. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada konsentrasi, kemudian waktu perendaman. Pada alkalisasi, ketika konsentrasi atau waktu perendaman terlalu rendah, maka semisolsa dan lignin yang ingin kita hilangkan itu tidak hilang dengan baik. Namun apabila terlalu tinggi atau terlalu lama waktu perendamannya dapat menyebabkan fiber yang ingin kita gunakan itu menjadi terdegradasi. Di sisi lain, apabila silanisasi yang dilakukan terlalu rendah konsentrasinya, maka penyebarannya akan tidak merata. Namun apabila kita gunakan konsentrasi yang terlalu tinggi, maka sisi lana ini akan membentuk gumpalan pada permukaannya. Kemudian apabila kita menggunakan jamnya terlalu tinggi juga, dia akan menyebabkan aglomerasi. Namun penelitian ini dilakukan pada bambu basah dan pulp atau daun nanas. Dan sedangkan yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah serat rami yang hemiselulosa, lignin ataupun selulosanya itu berbeda dengan bambu ataupun basah. Karenanya kita harus melihat optimasi dari konsentrasi maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan waktu perendaman alkali silana terhadap kekuatan geser permukaan, rami dan polipropilena. Kemudian mengetahui syarat mekanik ketika dibentuk menjadi kompositnya. Kemudian dibandingkan antara yang tidak diberi perlakuan dengan yang diberikan perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laminat atau lamina yang diberi atau komposit yang memiliki banyak lapisan keras. Oke. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan alur penelitian berikut. Yang pertama yaitu kita lihat dulu pengaruh konsentrasi dan waktu perendamannya. Kemudian kita buat sebagai laminat komposit dan terakhir kita buat laminat kompositnya atau komposit dengan banyak laminat. Untuk yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi dan waktu perendaman. Dalam hal ini kita pertama memvariasikan dulu konsentrasi alkalinya, kemudian kita uji dengan uji tarik fluor. Kemudian kita mendapatkan nilai optimum dari konsentrasi tersebut. Setelah itu, setelah didapat konsentrasi optimum tersebut, maka kita lanjut pada step selanjutnya, yaitu kita variasikan waktu perendamannya. Dilakukan pengujian kembali sehingga didapat waktu perendaman yang optimum. Setelahnya kita waktu perendaman
perlakuan alkali ini dengan waktu perendaman konsentrasi yang optimum ini, kemudian kita balikan kembali konsentrasi silananya, didapatkan konsentrasi optimum, lalu kemudian dilanjutkan dengan variasi perendaman hingga kita mendapatkan variasi perendaman yang optimum pada silana. Setelah kita mengetahui optimasi dari pengaruh optimasi dari konsentrasi dan waktu perendaman pada akarnya silana, kita lakukan pembuatan lamina komposit dengan variasi tanpa perlakuan, diberi perlakuan alkali silana serta perlakuan alkali silana, kemudian diuji tarik dan serta diketahui konstituen materialnya. Setelah dikonfirmasi bahwa alkali silana ini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan komposisi lainnya, maka kita buat laminat kompositnya. Dalam hal ini kita dilakukan dengan 3 lapis dengan pengujian karakterisasi uji tarik dan konstituen material. Untuk alur perlakuan seratnya sendiri, pertama preform serat disiapkan, kemudian ditimbang, selanjutnya dilakukan perendaman alkali dengan variasi konsentrasi dan durasi perendaman yang telah ditentukan. Kemudian dinetralisasi dan dilakukan pengeringan selama 24 jam. Dari sini pembuatan alkali selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan silana, pembuatan treatment silana, yaitu dengan cara menimbang, kemudian merendam kembali dengan variasi konsentrasi dan waktu perendaman yang telah ditentukan. Selanjutnya dinetralisasi dan akhirnya dikeringkan juga selama 24 jam. Pada pembuatan lamina disiapkan preform serat, kemudian ditimbang. Serat tersebut kemudian diperhiat dulu menggunakan air, dan selanjutnya akan dicatat dengan matrix polypropylena hingga akhirnya didinginkan selama 12 jam. Ini datanya. Begitupun dengan pembuatan lamina, hanya yang berbeda adalah besar penekanannya dan waktu penekanannya. Yang ini sama Adapun yang pengujian yang dilakukan ini diantaranya adalah ATR-FTIR, SMADS, uji tarik pull-off, uji tarik, dan konstituen Ditambahin material. yang itu. Hasil yang didapatkan. ditambahin Untuk ini yang aja pertama, kita yang memvariasikan HI-nya pengaruh konsentrasi alkali dan Berarti dari awal juga. alkali pada Dari awal aja. serat lamin Tiga polypropylena. tiga. Di sini saya melakukan pertama pengamatan secara yang mikroskop Kirain bisa di langsung gambar ditambah atas gitu. dan Enggak ya? sense di bagian bawah. Dari kayak Dapat kita lihat Hah? ada tab bahwa khususnya gitu. Yang terdapat perubahan dari perubahan Cuma warna 2 ya? dari satu coba lihat tadi yang di belakang. dari yang tidak di treatment menjadi terdapat pemudaran warna seiring dengan meningkatnya konsentrasi. Jadi Hal ini dapat Ini nggak masuk. dikaitkan dengan pengaruh dengan alkali sendiri, bahwa dia Yang dari membutuhkan awalnya deh. misalsa dan dignin. Kemungkinan alkali misalsa dan digninnya akan berkurang. Kemudian apabila kita lihat di secara selnya juga, permukaan fibernya ini juga cenderung bersih, cenderung lebih bersih dibandingkan dengan yang tidak diterima. Hingga akhirnya pada 5% dan 7% dia memiliki celah antar fibernya yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal ini apabila kita lihat dari hasil uji tariknya, di sini terdapat nilai tanah ini adalah nilai sampel tanpa perlakuan. udah Apabila kita dapat lihat bahwa pada sampel 5% dan 7% nilai yang didapat itu lebih rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dari Ya. komposit tanpa perlakuan. Hal ini Kamis- kenapa? Karena Kamis depan. ketika 5% dan 7% besok Rifat ibu nggak bisa besok, dilakukan dibuat jadi besok cuma 1 sampel, dia memiliki anaknya 1. jarak antar mikrofiber yang berbeda. Jarak antar mikrofibernya itu terbuka. Akibatnya matriks dapat masuk dan memberikan mekanika interoptik. Namun pada 3% ini dapat kita lihat bahwa permukaannya itu belum terbuka, sehingga matriks belum bisa masuk dan memberikan penguatan. Selanjutnya apabila kita melihat kepada pengaruh waktu perendaman, dapat kita lihat seiring dengan bertambahnya konsentrasi waktu perendaman, maka pemudaran warna pun semakin terlihat. Hal ini dapat kita kaitkan juga dengan proses alkali, bahwa proses alkali ini dia menghilangkan hemisalsa dan dignin. Yang apabila kita lihat secara sen dia mulai menghilang hingga
hingga akhirnya pada 24 jam ini dia mulai terbuka. Hal ini apabila kita kaitkan dengan hasil threshold, dapat kita lihat bahwa Udah seminggu nggak tidur dia. di sini bahwa di sini hasil uji tarik pull out tanpa perlakuan. Kemudian didapat optimum pada perendaman 24 jam, sedangkan di waktu sebelum dan sesudahnya ini dia memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan sampel tanpa treatment. Apabila kita lihat pada sampel 6 jam, di sini pengotor yang ada ini dia cenderung lebih bersih, lebih berkurang dibandingkan dengan tanpa treatment. Namun celah yang ada antar mikrofiber ini masih rapat. Celah yang belum terbuka ini mengakibatkan matriks belum bisa masuk hingga akhirnya tidak terjadi pengikatan penguatan secara mekanikal interlocking. Kemudian pada 12 jam dia mulai Cara ngasih garis di sini. dia mulai terbuka jarak antar sarafnya. Namun Nih, sekarang. belum optimal sehingga di sini Terus nilai perendaman dari 12 jam ini lebih tinggi dibandingkan 6 jam. Hingga akhirnya ketika Coba satu-satu. waktu perendaman 24 jam, jarak antar mikrofiber ini sudah cukup terbuka. Coba garis kami jadi kayak gini. Hingga akhirnya Dari margin penguatan bisa Bukan ya? terjadi secara optimal. ini from Namun ini. pada 48 jam kita dapat From lihat ini bahwa dari terjadi, sini ke sini. perang jarak Mau atau perang jarak partisnya. antar Iya mau di kan aku pernah diajarin cuma lupa yang ada garis di sini aja. hal ini menunjukkan Value jadi bahwa 0,5. coba ini. hal ini menunjukkan Ini yang apa- dikasih hal ini scan. dapat mengunduksi puntir pengennya yang apabila Pengennya kita, yang ada buat garis miring di sebagai sini loh. komposisi Kalau seandainya datanya jadi, banyak ribuan gitu kan nggak mungkin tampil ribuan. ada pun Fromnya jangan dari satu tuh. Itu ngaruh. mengapa si waktu Kayaknya tuh ini ada deh. pun mengapa si 6 jam ini lebih rendah Bukan dibandingkan sampel tanpa treatment. Dapat kita lihat dari struktur Enggak. antara lignin dengan selulosa. Apabila ligninnya masih ada, maka dapat kita lihat bahwa CH yang ada pada lignin ini lebih banyak dibandingkan selulosa. CH ini Jadi mikir. dia bersifat Harus diurai. hidrofobik sehingga apabila kita lihat Ya udahlah, lupa terus nggak usah pikirin terus. lignin ini cenderung lebih rendah hidrofilisitinya dibandingkan dengan selulosa. Hal ini juga yang menyebabkan kompatibilitas antara serat dan matriks ini lebih baik ketika ada lignin dibandingkan dengan hanya selulosa saja apabila jarak antar mikrofiber ini tidak terbuka. Selanjutnya, apabila kita lakukan pengaruh perendaman celana, dapat kita lihat pengaruh celana ketika dibandingkan dengan sampel tanpa treatment ini, didapat bahwa sampel dengan konsentrasi celana 3 weight% ini lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang lebih rendah ataupun lebih tinggi konsentrasinya. Hal ini dikarenakan apabila kita melihat kepada 7%, hasil EDS menunjukkan bahwa unsur Si yang terdapat pada permukaan serat ini dia cukup banyak, namun ada di beberapa daerah yang dia padat atau yang cukup padat. Dan apabila kita lihat pada sampel yang 3%, hal ini sampel 3%, dapat kita lihat bahwa unsur Si yang ada pada permukaan serat ini dia cenderung merata serta tidak terdapatnya penumpukan pada satu titik. Ini adalah ketika dibandingkan yang apabila kita korelasikan dengan penelitian lainnya menunjukkan bahwa apabila peningkatan konsentrasi celana pada konsentrasi tertentu dapat menurunkan selarutannya.
Akibatnya silana cenderung berinteraksi dengan molekul silana lainnya dibandingkan dengan berinteraksi dengan serat. Apabila kita ilustrasikan, ketika 3% ini dia silananya itu dia terreposisi dengan baik. Namun ketika konsentrasinya dinaikkan, si Si ini akan menempel dengan Si lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan membentuk barrier atau penghalang antara serat dan matriks ketika digabungkan. Itulah yang menyebabkan ketika diuji penguatan yang terjadi ketika konsentrasi lebih tinggi itu menurun. Kemudian apabila kita variasikan waktu perendamannya, dapat kita lihat hampir seluruh sampel berada di atas nilai rata-rata uji tarik serat tanpa perlakuan. Nah, ini dapat dikaitkan dengan pemerataan antara silana yang ada pada permukaannya. Namun ketika kita lihat di 4 jam dan 8 jam nilainya itu tidak setinggi di 4 jam ini karena ketika perendaman silana yang terlalu lama juga memungkinkan terjadi aglomerasi. Jadi baik konsentrasi ataupun waktu perendamannya yang berlebihan itu akan membentuk aglomerasi pada silana itu sendiri dan berdeposisi ke permukaan serat. Kemudian sekarang setelah kita ketahui pengaruh waktu perendaman konsentrasi alkali silana, kita buat, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan sampel kompositnya. Nah, berikut hasil kekuatan tarik seratnya. Secara umum kita dapat lihat bahwa tidak ada perubahan signifikan antara sebelum ditreatment dan sesudah treatment pada kekuatan tarik serat. Adapun alokasi yang didapat juga tidak terlalu signifikan dalam segi error barnya. Namun nilai rata-rata yang cukup berbeda ini dapat disebabkan karena pengujian tidak menggunakan extensometer sehingga slip yang terjadi mungkin tertipu dalam perubahan alokasi. Kemudian kita tinjau apakah hasil treatment itu berhasil atau tidak. Di sini terdapat sampel yang pertama tanpa perlakuan, yang kedua ada alkali silana dan alkali silana. Nah, pada alkali kita ingin menghilangkan hemisolasa dan lignin. Dapat kita lihat pada alkali ini terdapat hilangnya di 1738 dan 1244. 1738 ini menunjukkan hilangnya hemisolasa yang dijelaskan dengan speak double bond off yang hilang pada 1738 dan speak 1244 yang menunjukkan cell breaking yang mengindikasikan lignin yang musnah. Apabila kita lihat ke silana ataupun alkali silana yang ingin kita lakukan treatment, di sini tidak terlihat perubahan lainnya. Yang notabene silana ini harusnya terjadi pada peak 1100. Namun kita dapat lihat bahwa di sini terjadi perubahan puncak OH menjadi lebih landai. Yang apabila kita kaitkan kepada ikatan kimianya bahwa OH ini ikatan SI ini apabila menempel kepada serat akan menempel dengan OH. Minggu depan. Kita lihat bahwa peak di OH ini dia menurun mengindikasikan menempel kepada Fuad dulu. Fuad Senin. Kemudian ketika kita lihat Iya. hasil konstituen materialnya, Yang ibu cuma tinggal 2 doang kan? terdapat Paling Leoni, Bella, Rabu gitu kalau nggak salah. pada uji konstituen ini juga menjadi kekurangan pada penelitian ini karena fraksi volume yang didapatkan belum bisa disamakan secara pasti. Begitupun dengan fraksi poin yang didapatkan belum bisa dikontrol dalam penelitian karena keterbatasan waktu dalam penelitian. Hasil uji tarik yang didapat, kita melihat bahwa terdapat selisih antara rule of Mixner dengan kekuatan tarik yang dilakukan. Apabila kita hitung antara selisih rule of Mixner yang diperhitungkan dengan hasil uji tarik yang didapatkan,
kita mendapatkan selisih sebagai berikut. Dengan sampel yang tidak treatment memiliki selisih 25%, yang ketika kita treatment dia menurun, dan akhirnya pada alkali serana ini dia memiliki penurunan yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh alkali serana efektif untuk dilakukan pada reaksi problem. Kemudian elongasi lamina yang didapat, kita dapat lihat bahwa tidak ada perubahan signifikan seperti itu. Adapun peningkatan pada alkali serana disebabkan karena alkali serana ini dia menempelkan antara serat dan